Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Divianti, mahasiswa PGSD Universitas semester 3, kelas A4. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat dari Jawa Tengah yang berjudul Legenda Rawapening untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia Keilmuan yang diampu oleh Bapak Raditya Wimpiansori. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak yang sakti. Kesaktiannya itu membuat seorang penyihir jahat menjadi iri. Penyihir jahat kemudian menyihir anak itu, sehingga tubuhnya penuh luka dan bau yang sangat menyengat. Luka-luka baru akan muncul ketika luka lama mulai mengering. Dengan kondisi tubuhnya yang seperti itu, tidak ada seorang pun yang mau berhubungan dengannya. Jangankan bertegur sapa, berdekatan saja mereka tidak mau. Mereka takut tertular. Suatu hari, anak ini bermimpi. Ia bertemu wanita tua yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Kemudian, anak ini pun berkelana mencari wanita tua tersebut. Setiap kampung yang didatanginya, ia selalu ditolak oleh penduduknya. Mereka merasa jijik dengan keadaan tubuhnya. Akhirnya, sampailah ia di sebuah kampung yang sebagian besar penduduknya adalah orang-orang yang sombong. Tidak banyak orang miskin yang ada di desa itu. Mereka akan diusir atau dibuat tidak nyaman kalau tinggal di sana. Hal ini mengusik hati anak kecil ini. Pada sebuah pesta yang diselenggarakan di kampung itu, anak kecil ini berhasil masuk. Namun, orang-orang segera mengusirnya dan mencaci makinya. Ia langsung diseret keluar. Pada saat terseret, ia berpesan kepada orang-orang itu supaya lebih memperhatikan orang-orang yang tak punya. Mendengar kata-kata anak tersebut, orang-orang menjadi semakin marah. Bahkan meludahinya sambil berkata, "Dasar anak setan, anak buruk rupa." Anak itu merasa terluka dengan perlakuan orang-orang tersebut. Lalu ia menancapkan sebuah lidi di tanah dan berkata, "Tak ada seorang pun yang bisa mencabut lidi ini dari tanah. Hanya aku yang bisa melakukannya." Orang-orang meragukan ucapan anak tersebut. Mereka pun mencoba mencabut lidi tersebut. Namun, tak seorang pun yang dapat melakukannya. Dalam beberapa hari, lidi itu tak bisa tercabut. Suatu hari, secara diam-diam, anak itu datang dan mencabut lidi itu. Tanpa sepengetahuannya, ada seorang warga yang melihatnya dan melaporkannya ke warga yang lain. Dari tempat lidi itu tercabut, mengalirlah mata air. Semakin lama, air itu pun semakin deras dan menenggelamkan daerah tersebut. Semakin lama, air itu pun semakin deras dan menenggelamkan daerah tersebut. Tidak ada yang selamat dari musibah itu, kecuali seorang perempuan tua yang berbaik hati memberikan tempat tinggal dan merawatnya. Secara ajaib, kulit anak itu pun sembuh. Namun, penyihir jahat yang telah menyihir si anak itu tidak terima dengan kesembuhan itu. Kemudian ia menyihir anak itu menjadi seekor ular besar dengan sebuah kalung mentah di leher. Konon ular ini sering keluar dari sarangnya pada tengah malam. Setiap kali bergerak, gentingan kalungnya selalu berbunyi lantang-lenting. Bunyi inilah yang kemudian membuatnya dinamakan Baru Gelinting. Kemunculan ular itu diyakini masyarakat sebagai tanda keberuntungan dari nelayan-nelayan yang tidak mendapatkan ikan. Kini, Telaga Rawapening adalah objek wisata yang sangat populer di Jawa Tengah. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah hargailah orang lain dan jangan saling membenci. Dan jangan menilai orang lain hanya dari penampilan luarnya saja. Apa yang menurut kita baik, bisa saja itu buruk untuk kita. Dan begitu pun sebaliknya, apa yang menurut kita buruk, bisa saja itu bermanfaat. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menghibur dan bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.